Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nur Fajri dengan NIM 251151058. Kelas pagi A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang unsur logam alkali. Yang pertama itu ada pengertian logam alkali. Logam alkali adalah unsur-unsur di golongan 1A. Semua unsur ini memiliki satu elektron valensi sehingga membuatnya sangat reaktif, terutama dengan air dan oksigen. Selanjutnya ada daftar unsur logam alkali. Ini adalah daftar lengkap logam alkali, mulai dari litium hingga fransium. Semakin ke bawah, golongan sifat reaktifnya semakin kuat. Contohnya di sini yaitu ada litium yang berlambang Li, natrium Na, kalium K, rubidium Rb, cesium Cs, fransium Fr. Ini adalah contoh gambarnya. Yang pertama itu jari-jari atom semakin besar. Yang kedua, sifat reduktor semakin besar. Yang ketiga, energi ionisasi semakin kecil. Yang keempat, afinitas elektron semakin kecil. Yang kelima, energi potensial semakin kecil. Dan yang terakhir, yang keenam, sifat basa semakin kuat. Selanjutnya ada sifat fisik. Yang pertama itu ada warna perak mengkilap, lalu lunak, titik didih rendah, densitas rendah, dan konduktor yang baik. Jadi logam alkali itu memiliki warna perak, teksturnya lunak, bahkan bisa dipotong dengan pisau. Selain itu, titik leburnya rendah dan merupakan konduktor listrik yang sangat baik. Lalu ada sifat kimia. Yang pertama itu ada sangat reaktif, lalu bereaksi dengan air basa, bereaksi dengan oksigen, dan bereaksi dengan halogen. Jadi sifat kimia terpenting adalah reaktivitasnya. Jika bereaksi dengan air, logam alkali menghasilkan basa pus dan gas hidrogen. Reaktifnya semakin ke bawah golongan. Ini adalah contoh reaksinya. Yang pertama itu Na plus H2O menjadi NaOH plus H2. Lalu 2K plus Ci2 menjadi 2KCi. Natrium bereaksi dengan air menghasilkan natrium hidroksida dan gas hidrogen. Reaksinya cukup M-plasif. Sementara itu, kalium bereaksi dan klorin menghasilkan garam KCi. Selanjutnya yaitu reaksi dengan air. Logam alkali Li, Na, K, Rb, dan Cs bereaksi dengan air membentuk basa MOH dan gas hidrogen H2. Lalu ini urutan reaktivitas. Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Urutan ini menunjukkan bahwa litium paling tidak reaktifnya dan cesium paling reaktif. Fransium sebenarnya paling reaktif tetapi sangat langka dan radioaktif. Selanjutnya yaitu ada kereaktifan logam alkali dari paling lemah ke paling kuat. Yang pertama itu ada litium Li dengan reaksi rendah, kemudian natrium Na dengan reaksi sedang, kalium K dengan sangat reaktif, lalu rubidium Rb sangat kuat, cesium Cs sangat eksplosif, dan yang terakhir fransium Fr sangat radioaktif dan jarang dibahas praktis.
Selanjutnya ada keberadaannya di alam. Logam alkali tidak pernah ditemukan sebagai unsur bebas karena sangat reaktif. Adanya dalam bentuk senyawa garam seperti litium yang berupa spodumene, kemudian natrium, halid, NaCl atau soda ash, kemudian kalium atau sulfit atau KCl, dan yang terakhir rubidium dan cesium lepidolit. Lalu untuk kegunaan litium, yang pertama itu untuk baterai li-ion, yang kedua juga obat bipolar, dan yang ketiga paduan logam. Litium yang paling banyak digunakan pada baterai litium ion yang digunakan pada handphone dan juga laptop. Litium juga digunakan dalam dunia medis. Selanjutnya itu kegunaan natrium. Kegunaan natrium itu bisa menjadi soda kue, lalu reaktor nuklir, dan juga garam dapur NaCl. Nah, natrium adalah unsur yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai garam dapur. Natrium juga digunakan dalam lampu jalan. Lalu selanjutnya ada kegunaan kalium. Yang pertama itu bisa menjadi pupuk, lalu garam kalium, dan fungsi elektrolit tubuh. Kalium sangat penting dalam bidang pertanian sebagai pupuk. Selain itu, ion K+ sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga fungsi otot. Selanjutnya, kegunaan Rb, Cs, dan Fr. Rubidium dan cesium digunakan dalam jam atom yang sangat presisi. Francium tidak dipakai secara praktis karena sangat radioaktif. Nah, ini Rb sama dengan jam atom, Cs jam atom akurat, dan Fr yang sangat radioaktif. Lalu ada cara penyimpanan dan keamanan. Karena sifatnya yang sangat reaktif, logam alkali disimpan dalam minyak tanah. Logam ini berbahaya jika terkena air, sehingga harus ditangani dengan alat dan pelindung. Lalu ini juga simpan dalam minyak tanah, hindari air, dan harus menggunakan APD. Selanjutnya fakta menarik tentang logam alkali. Yang pertama itu cesium dapat meleleh hanya dengan panas tangan. Yang kedua, natrium banyak ditemukan pada garam dapur NaCl, tetapi dalam bentuk senyawa, bukan unsur. Selanjutnya, litium adalah logam paling ringan di seluruh tabel periodik. Lalu, francium sangat langka. Perkirakan total yang ada di bumi kurang dari 25 gram. Jadi kesimpulannya, logam alkali merupakan logam yang sangat penting baik di industri maupun di kehidupan sehari-hari. Namun, logam alkali juga perlu penanganan yang berhati-hati atau sangat ketat. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.